pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah namanya Insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Inikah namanya Insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu, pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi ini kita akan berbincang seputar topik ID RAN 7,3 dalam rangka HUT ke-73 ID bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ketua ID Kabupaten Buleleng Bapak
Dr. Iwayan Parne Ariante Mars. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar Bapak di kesempatan pagi hari ini? Sehat luar biasa sehat. Pak ya. Iya. Iya, terima kasih atas kehadirannya di Terima studio kasih juga Pro1. sudah diberikan kesempatan lagi untuk Oke. berjumpa di sini. Ya, kita juga bersama Ketua Panitia IDI RAN 7,3K IDI Cabang Buleleng, Bapak Dr. Made Sugita Darmawan Kartika. Selamat pagi, Dok. Pagi. Waduh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mempublis acara kita Oke. juga. Tidak kalah cerahnya dengan Pak Dr. Parne ya. Tetap semangat, Dok. Sangat semangat. Sangat semangat. Terima kasih. Nanti sharing ya, Dok ya. Seputar topiknya IDI RAN 7,3 dalam rangka HUT ke-73 IDI. Ini Pasti. HUT IDI kapan puncaknya, Dok? Ya, silakan, Pak. Untuk Dokter. puncaknya sekali itu adalah jatuh di tanggal 24 Oktober. Itu bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Cuman karena kita akan mengadakan acara yang besar seperti ini, jadi kita mundurkan sedikit di akhir tahun juga biar dapat juga crowdnya rame juga. Oke, berarti Jadi- di Buleleng diselenggarakan akhir tahun ini ya? Iya. Belum ditentukan tanggalnya, Dok ya? Sudah. Oh, sudah. Iya. Kasih bocoran, Dok, biar pendengarnya tahu. Iya, untuk acaranya akan berlangsung hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Taman Kota. Di Taman Kota, ya. Iya, bertepatan dengan CFD juga, jadi akan banyak crowd di sana. Jadi kita benar-benar bisa berbaur dengan masyarakat. Ya, itu selain RAN 7,3 apa saja nih kegiatan-kegiatan lain dalam rangka HUT IDI? Oke, dalam rangka HUT IDI ini yang kita selenggarakan di Taman Kota itu, memang acara utamanya itu RAN. Tapi setelah RAN itu kita juga punya banyak stand di sana. Itu diisi dari sponsor-sponsor kita dan terutama pasti banyak ada stand dari kesehatan. Selain itu juga kita punya panggung untuk acara hiburannya di sana, seperti musik dan juga ada door prize-nya di sana. Oke. Sejauh ini bagaimana perkembangan IDI di Kabupaten Buleleng yang sudah menginjak umurnya ke-73? Silakan Pak Dr. Parne. Jadi terima kasih Mbak. Sedikit saya mungkin tambahkan dulu ya untuk kegiatan dalam rangka HUT IDI yang ke-73 ini. Di luar tadi yang disampaikan, jadi kami nanti hari Sabtu ini tanggal 28 akan mengadakan kegiatan bakti sosial di daerah Desa Tigawase. Nah, kenapa kami sasar Desa Tigawase? Karena kami berkolaborasi dengan stakeholder kesehatan yang lain. Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Banjar 1 ya yang menaungi Desa Tigawase bersama dengan rekan-rekan juga dari Fakultas Kedokteran Undiksa. Nah, jadi kami akan mengadakan kegiatan pelayanan khususnya untuk mengintervensi kasus stunting yang ada di desa tersebut. Harapannya nanti intervensi kami akan berkolaborasi kemudian mendapatkan hasil yang optimal seperti harapan, karena kegiatan pelayanan kesehatan di bakti sosial tersebut adalah langkah awal saja. Kemudian nanti ada intervensi, kami pasti akan ada dokter ahli juga di sana, khususnya dokter spesialis anak. Kemudian nanti akan dipantau rutin dan harapannya nanti benar-benar nanti sampai masalah stuntingnya pada si anak itu akan teratasi dengan optimal. Di samping itu ada juga pelayanan kesehatan dari dokter spesialis yang lain di desa tersebut. Nah, untuk yang kedua terkait dengan bagaimana eksistensi IDI ya, mungkin sedikit saya agak melebar sedikit. Mungkin Mbak Meniar juga sudah mengetahui bahwa terkait dengan kebijakan regulasi dari pemerintah terkait dengan adanya undang-undang kesehatan ya, Omnibus Law undang-undang kesehatan, yang mana di sana bahwa seluruh tenaga kesehatan silakan nanti untuk bergabung atau bahkan membentuk sendiri organisasi profesi yang diharapkan. Jadi tidak seperti undang-undang yang sebelumnya di mana IDI adalah organisasi tunggal di dalam perhimpunan dokter, kan itu rumah besar kita ibaratkan untuk dokter Indonesia. Tapi khusus untuk IDI sendiri kami tidak dalam tanda kutip dengan situasi tersebut artinya tidak merasa gimana-gimana gitu, tapi yaitu merupakan kewenangan dari pemerintah. Tapi tugas pokok utama kami untuk membangun berkolaborasi dengan pemerintah dalam kerangka pembangunan kesehatan terus kami laksanakan.
Untuk di ID cabang Buleleng sendiri kan yang secara rutin terjadwal, salah satunya untuk edukasi sangat luar biasa sekali berkolaborasi dengan RRI juga tetap rutin kami jalankan. Kemudian teman-teman juga memberikan edukasi tentang kesehatan kepada warga masyarakat Buleleng juga tetap terselesaikan. Dan saya berterima kasih sekali khususnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama lewat Dinas Kesehatan. Artinya tetap selama ini sangat-sangat berlangsung dengan baik hubungan kami. Jadi apapun hal-hal terkait dengan pembangunan kesehatan secara utuh kami ID cabang Buleleng khususnya tetap dilibatkan, dan kami berusaha juga menjawab kepercayaan itu dengan membantu secara optimal sekali lagi terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Demikian. Oke, ini kira-kira apa sih tema dari HUT ID yang ke-73 dan di mana dipusatkan selain di berbagai daerah? Ya mungkin saya jawab sedikit. Jadi untuk ID sendiri, untuk ID dari pengurus besar ID pusat, kegiatan ini sudah dijalankan di Lamongan ya. Jadi kurang lebih temanya itu bagaimana bahwa dokter Indonesia ya senantiasa hadir dan berusaha membantu visi misi pembangunan kesehatan untuk di negara Indonesia. Itu sudah berlangsung kemarin, jadi ada banyak kegiatan. Mulai dari seminar, pelayanan kesehatan, termasuk ada RAN juga gitu. Dan untuk di wilayah wilayah Bali sendiri itu kemarin dipusatkan di Badung. Ya di Puspom di Mangusadi. Itu sudah minggu lalu. Nah, walaupun itu sudah dilaksanakan baik di pusat ya dan di wilayah Bali, tapi kami untuk ID cabang Buleleng juga mengadakan kegiatan. Karena harapannya benar-benar nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia untuk kegiatan ID RAN ini, kami mengharapkan agar masyarakat tetap merasa dekat dengan kami dan kami tetap sekali lagi bisa berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Walaupun wujudnya ini dalam bentuk lomba lari, tetapi seperti yang disampaikan kan ada juga kegiatan-kegiatan yang lain. Edukasi tetap ada nanti di sana. Kemudian ada stand-stand kesehatan juga. Jadi kita benar-benar ingin menunjukkan bahwa ID cabang Buleleng tetap senantiasa hadir di tengah masyarakat Buleleng. Oke, ya. Yang pastinya karena ini sudah menginjak ke-73 ya. Betul. Bagaimana perayaan yang sebelum-sebelumnya? Apakah ada perbedaan begitu dari segi kegiatannya mungkin? Kalau dari sisi kegiatan sih kurang lebih sama ya. Pasti titiknya namanya organisasi Ikatan Dokter ya, yang paling fokus untuk kegiatan dokter itu kan pelayanan kesehatan ya. Pasti itu menjadi tema utama. Tetapi mungkin yang sedikit membedakan adalah karena ini mungkin perayaan yang pasca pandemi ya, setelah 3 tahun kemarin. Jadi kami memang di sini lebih menekankan lagi sebenarnya tentang masalah preventif, perlindungan. Jadi kita menjaga tubuh tetap sehat, jangan sampai sakit kan gitu. Itu kan pelajaran berharga sekali dari pandemi kemarin kan gitu ya. Nah, sehingga memang kami rasa tepat sekali kalau kami mengadakan ID RAN ini untuk Buleleng ya. Kemudian dengan tagline di bawah Run for Health. Kurang lebih artinya kan lari untuk kesehatan. Kenapa lari? Nah, jadi kalau lari itu kan sudah 1 murah. 2 sederhana, tidak memerlukan peralatan yang rumit. 3 setiap orang pun bisa melakukannya, kurang lebih ya. Dan keempat, untuk di Buleleng sendiri kan ya boleh kita bilang sarana fasilitas umum itu sangat-sangat menunjang untuk kegiatan ini. Nah, harapan kami dengan ID RAN ini sekaligus juga bisa men-trigger masyarakat untuk bagaimana ayo tetap menjaga kesehatan walaupun pandemi Aslongkari sudah mereda, sudah boleh dibilang sudah endemi orang-orang bilang ya. Tapi kan tetap yang namanya kesehatan itu tetap dijaga. Jangan sampai terkena kondisi-kondisi kesehatan yang lain. Oh, berarti memang begitu latar belakangnya ya kenapa memilih ID RAN. Ya, tapi ini memang untuk masyarakat gratis semua ya, Pak Dokter ya. Nah, atau mungkin ada bisa yang dijelaskan ketua panitianya. yang ikut ataupun pesertanya gimana nih? Oke, untuk acara kita ini sayang sekali kita tidak gratis acaranya, tapi ini adalah acaranya berbayar. Jadi untuk biaya pendaftaran kita buka Rp200.000. Itu dengan benefit ada jersey lari, terus medali, terus respect, di mana respect itu nanti isinya dari sponsor-sponsor kami berupa goodie bag, terus di tengahnya ada berbagai macam barang, dan juga untuk entertainmentnya itu.
Nah, jadi itu 200.000. Dan juga 200.000 ini adalah kita ini sebenarnya bukan fun run. Jadi kita ini race sih istilahnya, karena kita ada podium. Kita ada juara 1, 2, 3 untuk kategori pria dan juga wanita. Jadi akan ada 6 juara di sana. Jadi maka dari itu kita ada biaya pendaftarannya. Dan juga untuk medali ini. Tapi sih diharapkan semua peserta akan mendapatkan medali. Makanya kita sudah pertimbangkan semuanya, berapa jam mereka COT-nya atau cut off time-nya. Kita sudah pertimbangkan sekali. Walaupun mereka jalan santai aja, akan cukup kok di COT-nya dengan rute kami. Ya, rutenya ini kemana aja? Berarti sudah dipertimbangkan gitu ya? Iya, ini sudah kita pertimbangkan. Jadi untuk rutenya kita akan startnya itu di Taman Kota, di depan air mancur itu, lalu kita ke selatan, jadi naik ke selatan, lalu ke jalan veteran di Patung Singa itu belok kiri kan ya, terus ke kiri lagi ke Gajah Mada, lurus, lalu belok kiri lagi sampai ke depan BCA. Lalu lurus terus Ayani, lalu sampai di Banyuasri, kita ke kiri, lanjut ke Sudirman. Dari Jalan Sudirman itu lanjut terus sampai di Sama Beleleng, terus kita ke kiri lagi ke Banjar Tegal, lalu terakhir turun lagi ke kiri, turun-turunan dan finish. Jadi itu kita sudah rute cek juga. Memang 7,3 itu untuk lari, memang untuk kalau larinya santai-santai aja 1 jam sih sudah pasti finish. Dan kalau memang untuk yang pelari beneran, yang atlet, mungkin 30 menit sudah finish mereka. Sebelum 30 menit mungkin udah nyampe finish gitu ya. Jadi kita berikan COT, cut off time-nya itu untuk para peserta itu 2 jam. Jadi udah kita pertimbangkan, jalan santai pun mereka akan finish dalam waktu 2 jam. Okay. Jadi diharapkan semua yang mendaftar akan mendapatkan medalinya. Oke, gitu. Berarti Idiran ini baru pertama ya? Baru pertama. Sebelum-sebelumnya belum pernah runnya ya? Belum pernah. Oh Kalau gitu. untuk di Buleleng sendiri ya sedikit menambahkan juga dari penjelasan dari Ketua Panitia untuk Idiran. Nanti bagi para pemirsa RRI jangan berpikir, waduh ini benar-benar lomba serius gitu. Enggak sebenarnya. Jadi memang ada aspek kompetisinya di sana. Jadi ada kompetisi kan artinya ada pemenang kan. Tetapi di sana kami campur juga. Artinya kan ada juga yang bisa jalan. Makanya kenapa diambil rute di luar, memang 7,3 ini kurang lebih melambangkan ulang tahun ID yang ke-73. Tapi kami pertimbangkan juga artinya untuk rata-rata kayak kita jalan santai sendiri pun rutenya kan 5 kilo kan. Ini tinggal nambah lagi 2 kilo kan enggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi bagi yang mau jalan santai, mau lari santai itu masih tetap benar-benar bisa untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Terus kemudian untuk terkait dengan nanti kenapa yang tadi saya tambahkan juga terkait masalah biaya. Ini kami benar-benar memastikan dengan adanya biaya tersebut sebenarnya mencari untung tidak pasti. Karena kami benar-benar berusaha bersikap profesional dalam artian nanti dalam sepanjang rute lari itu memang kami sediakan benar-benar pengamanan dari sisi kesehatan. Ambulan aja kami minimal nanti sediakan 3 dan di masing-masing titik itu sudah ada tenaga pengamanan. Dan kami sudah sediakan juga tim medis ya yang cukup, artinya tidak hanya sekedar di titik keberangkatan ataupun di titik finishnya nanti tapi di sepanjang rute itu kami sudah tentukan ada tim medis yang qualified. Nanti seandainya ada kondisi-kondisi tertentu kami bisa langsung intervensi, jangan sampai nanti ya sesuai dengan standar lah gitu. Harapan kami sih sebenarnya dengan pertama kali mengadakan run untuk ID ya, kalau di Buleleng sendiri saya rasa kalau untuk event lari yang rutin yang saya tahu kan ada kayak alur vertikal gitu yang kemarin di Lovina. Daerah Lovina itu kan sudah beberapa kali diadakan, tapi rutenya memang dia menanjak gitu. Kemudian pernah juga diadakan kayak color run, tapi lebih banyak aspek fun-nya color run gitu. Yang sekarang ini yang kita ambil rutenya itu di tengah kota. Iya, di satu sisi di ya. tengah kota ya. Kota betul. Tengah kota. Di tengah kota. Jadi nggak terlalu sulit lah dijangkau oleh para pesertanya ya. Jadi para peserta juga bisa cek rute sendiri, latihan gitu. sebelum. Harapan kami sebenarnya juga
ini sih masih sedang jujur untuk ID sendiri sedang kami finalkan ya. Tapi sih dari kami sih punya cita-cita mudah-mudahan nanti ini berjalan dengan baik dan bisa menjadi event rutin ya di dalam agenda kegiatan di Buleleng, sehingga juga ya bisa menjadi salah satu tambahan ya, mungkin kayak sempat saya dengar dari Pemkab Buleleng ingin menjadikan Buleleng sebagai destinasi spot tourism, kenapa tidak kan gitu. Bisa kami dari ID juga menginisiasi di luar masalah kesehatan nanti. Jadi secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk berolahraga, tapi yang santai gitu ya. Dan jangan tadi juga saya tambahkan juga ada door prize, tenang aja. Nah, nanti istilahnya bagi beli tiket itu ada kupon dan hadiahnya nggak main-main. Iya, kita sediakan door prize puluhan. Sediakan door prize puluhan. Mantap. Biasanya itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Iya, betul. Ya, paling tidak sudah bisa terbayangkan kan ya. Jadi antusias masyarakat untuk nanti mengikuti IDIRAN itu ya. Tidak saja dari kalangan dokter ya. Iya, betul. Betul, kita terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum gitu. Ya. Tapi mungkin banyak juga dokter hobinya lari kali ya. Iya, lumayan. Jangan-jangan dokter berdua ini narasumbernya juga hobinya lari ya. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Oke. Ya, yang pastinya ID ke depan punya transformasi ya. Betul. Ya, transformasi kesehatan dan tantangan seperti itu ya. Salah satunya mengikut sertakan masyarakat di perayaan nanti di Desember ya dalam IDIRAN itu. Ya, yang namanya organisasi kesehatan begitu ya. Bagaimana sepak terjang kita, terobosan kita yang menyentuh langsung kepada masyarakat itu sendiri. Kita juga memberikan kesempatan pendengar untuk Anda beratensi di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 790. Dan kita sharing seputar topiknya IDIRAN 7,3 dalam rangka HUT ke-73 ID bersama narasumber Ketua ID Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars dan Ketua Panitia IDIRAN 7,3 KID Cabang Buleleng Bapak Dr. Made Sugita Darmawan Kartika ya. Jadi untuk lebih jelasnya untuk Anda yang tertarik mengikuti IDIRAN nanti di tanggal 10 ya, 10 Desember 2023 bisa melakukan pendaftaran dengan biaya Rp200.000. Itu daftarnya kemana, Dok? Oke, untuk daftarnya untuk lebih lanjutnya bisa di Instagram kami di ID Buleleng juga @idbuleleng atau dengan kontak person kami di 081 337 222 639. Oke. Itu atas nama Dr. Wisnu Murti. Dan juga kontak person satu lagi 081 913 798 295. Itu atas nama Made Irin Rahayu, sekretaris kami. Oke, Ibu Iren ya. Baik, jadi pendengar tunjukkan kreativitasnya gitu ya, apalagi yang suka berolahraga gitu kan. Betul. Mumpung dikasih peluang dan juga ajang, tidak saja mendapatkan sehatnya tapi juga mendapatkan medali. Biar walaupun itu tidak juara, apalagi juara tetap dapat medali gitu ya. Medali lain, door prize lain gitu ya. Oke, tujuan aslinya banget sih kan kita bermasyarakat. Jadi mereka bisa kumpul-kumpul dengan baju jersey yang seragam. Lalu pasti akan kita sediakan foto booth di sana. Kan itu pasti semua orang suka kan foto-foto gitu. Iya. Itu pasti akan kami tunjang sepenuhnya itu foto booth itu. Wah, ini sudah dikatakan ketua panitianya pendengar, jadi tidak usah ragu ya ataupun ya paling benefitnya tidak banyak. Benefitnya banyak. Oke. Kita akan ataupun masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 dan Anda juga bisa berpartisipasi di WA-nya Pro 1 ya di 08113999 790. Dan sepertinya sudah berdering, mohon izin kepada kedua narasumber kita sapa penelpon. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Ini di yang Ken ya? Oh iya, Hai Balikan Ken, betul. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ririn. Ibu Ririn di mana, Ibu? Dari Kartini. Di Jalan Kartini. Oke. Topiknya sudah tahu, Ibu? Yang ID kan ya? Iya. IDIRAN. Yang RAN. Nggih, betul.
Iya, silakan Ibu. Apa yang ingin disampaikan? Ya, lanjut saja Ibu. Monitor melalui handphone ya Bu ya. Monitor melalui handphone ini karena lewat streaming jadinya agak delay ya. Oh gitu. Oke, langsung saja Ibu, apa yang ingin disampaikan? Mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu ya mungkin ya dengan para dokter yang di RRI. Luar biasa sih, saya kebetulan suka lari juga. Cuman tidak berkomunitas sih. Terus ini kan tumben nih ada acara di tengah kota nih. Iya, biasanya melosok-melosok ya Bu ya. Biasanya kan di pelosok-pelosok terus ya. Cuman pertanyaan saya adalah itu kira-kira mengganggu lalu lintas nggak sih nanti di saat hari H? Karena tumben banget sih saya dengar ada di pusat kota ya. Gitu itunya. Mungkin dari panitia mungkin untuk solusinya mungkin ada agar masyarakat tidak terganggu saat itu, karena itu kayaknya jam-jamnya juga jam-jam kredit ya Mbak ya. Itu sih pertanyaan saya, sama mungkin nanti setelah ini kayak di share gitu untuk kontak personnya nggih. Oh nggih, siap. Ya sama ada pendaftaran terakhir nggak? Oke, nanti dijawab ya Ibu ya. Itu saja Ibu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Ririn atas atensinya. Tapi kalau sudah jatuhnya di hari Minggu, bisa dikatakan kredit ya? Iya, kita bantu jawab. Untuk Ibu Ririn ya. Ririn ya. Ibu di Ririn di Kartini. Oke. Jadi kenapa ini tumben di kota katanya dan masalah pengamanan. Jadi untuk masalah pengamanan di dalam kota ini sudah kami hitungkan semua, sudah kami pertimbangkan dan kami konsultasikan kepada yang memang pernah juga mengadakan event. Jadi nanti di dalam rute kami itu yang 7,3 itu nanti akan ada 17 titik pengamanan di jalan. Nah, masing-masing titik ini akan dikawal oleh pihak yang berwenang dari Pol PP dan juga dari pihak kepanitiaan dari official. Dan juga di depan, di pelari paling depan itu akan ada pengawalan dari polisi nantinya, patwal. Jadi yang kami usahakan itu adalah menjamin agar peserta kami itu dapat berlari dengan nyaman dan aman. Jadi tidak terganggu dengan lalu lintas juga, dan juga masyarakat sekitar juga tidak akan terganggu dengan kegiatan kami. Nah, untuk mengganggu masyarakatnya sih seharusnya tidak ya, karena kita akan start eventnya itu sepaginya. Jadi jam 5.30 kami usahakan sudah start mereka. Jadi ya 2 jamnya lagi kira-kira belum terlalu ramai lah. Dan biasanya juga hari Minggu orang-orang pada di rumah, pada istirahat. Jadi paling yang ramainya ya memang di CFD-nya itu, Taman Kota. Berarti sudah diperhitungkan ya. Sudah tidak kami akan perhitungkan mengganggu semuanya, ataupun tidak akan kenyamanan mengganggu. berlalu lintas begitu ya. Dan juga sudah kami perhitungkan untuk keamanan dan kenyamanan para pelari kami. Agar mereka merasa nyaman. Betul, ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, mohon maaf ya Pak Dok, jangan sampai ada yang keserempet gitu Iya, ya. Karena ini kan rutenya di tengah kota. Oke, baik. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi Merdeka. Merdeka Papa Dimas. Ya betul. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak dokter ini ya. Iya, keduanya dokter ini Papa Dimas. Beli ayam betutu juga burger. Tak lupa beli lontong di Taman Kota. Saya ucapkan sehat selalu buat para dokter yang selalu menolong jiwa. Mantap. Iya. Cakep Pak. Ini memang rajanya pantun ya Papa Dimas. Nah begini Pak, sesuai dengan temanya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, naik metik di hari Selasa, beli tas, beli kemeja. Ini menarik acaranya. Kayaknya Bapak Dimas mau ikut juga. Ayo, Pak, Ini sudah ngikut ya Bapak Dimas. Ya, maksudnya ikut di dalam ikut acaranya. rannya Idiran, oke. Ya, itulah apa yang disampaikan tadi Pak. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Pak. Karena artinya untuk ke depan bisa berlanjut dan mudah-mudahan
ini tanpa halangan, tanpa hambatan, Pak. Amin. Karena lari itu kan membuat kita sehat juga, Pak ya. Di samping membuat sehat juga ya, mendapat apa Bapak sampaikan dan medali. Gitu. Iya. Apresiasi. Nah, untuk itulah saya mengharap ini, Pak, agar terus berjalan aman, kondusif, tanpa terkendali, Pak. Hanya itu saya mensupport kegiatan ini, Pak. Semoga berjalan lancar. Terima kasih, Mbak. Ayo. Iya, baik, terima kasih Pak Dimas. Jangan lupa nanti kontak personnya ya Pak Dokter ya. Sekali lagi nanti disampaikan kepada pendengar karena Ibu Ririn juga memang hobinya olahraga lari. Papa Dimas juga hobinya lari. Karena Papa Dimas ambil aktivitasnya dini hari. Gitu. Jadi bisa diatur lah ya antara aktivitas pribadi dengan larinya ataupun ngikut nanti di Idiran. Oke, ada juga WhatsApp dari Pak Romi. Dari dulu katanya mendengar yang namanya sumpah dokter konon ada kaitan dengan nama besar Sokrates ya kalau disebut ya Pak ya. Apa benar demikian dan apa inti dari sumpah dokter tersebut? Jika dokter pemerintah lebih mengutamakan pekerjaan dokter pribadi atau praktek swasta ketimbang pekerjaan pokok di rumah sakit, apa bisa dikatakan yang bersangkutan telah melanggar sumpah dokter? Saya pernah mendengar dokter yang demo atau unjuk rasa kok bisa ya? Tapi sebelum dijawab, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sudarsana. Silakan. Pak Sudarsana? Ya betul sekali. Oke, silakan Bapak dilanjutkan apa yang ingin disampaikan. Ya. Selamat pagi Pak Dokter Wahidi Buleleng. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Sudarsana, salam kenal. Terima kasih Bapak Dokter atas informasinya terkait dengan ulang tahun Idi Buleleng. Pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun Idi, semoga Idi terus dapat membantu masyarakat, melayani masyarakat, dan juga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini harapan kami. Selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kami selaku Masjid Buleleng sangat mendukung sekali, karena ini adalah terkait dengan kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Karena kegiatan ini dilakukan dalam kota, ini harus dijaga dan terus berkoordinasi dengan utama dengan polisi lalu lintas terkait dengan keamanan juga penting juga dijaga agar kegiatan olahraga yang akan dilakukan berjalan dengan lancar damai. Itu harapan kami. Dan selanjutnya kami mohon pada ID terus memberikan edukasi pada masyarakat, dan kami lihat sudah bagus sekali. Kami lihat di Singaraja itu dilakukan pembinaan angkasa, dan juga di tempat-tempat lain kami lihat sudah banyak dilakukan dan juga sudah sangat berbuat dari itu, sehingga masyarakat terus dapat terjamin kesehatan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana tantangan ke depan terkait dengan kesehatan masyarakat Buleleng. Sekian, terima kasih. Kami sampaikan berbagai maaf. Om Santi Santi. Terima kasih. Om Santi Santi. Ya, terima kasih Pak Sudarsana atas harapan dan juga pertanyaannya. Ini terkait tantangan-tantangan terdepan begitu Pak ya, terkait dengan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Dan ini Pak Sudarsana juga mensupport apapun yang akan dilakukan dalam rangka HUT ID yang ke-73 nanti, salah satunya IDIRAN 7,3. Baik, sebelum dijawab, mohon izin ya kepada kedua narasumber, kita jeda sejenak.
Seni genjek merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal. Perpaduan antara seni paduan suara dan seni gerak yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Bali. Musik yang digunakan dalam kesenian genjek ini dikenal dengan nama toreng dan cipak sebagai tiruan dari suara gamelan. Genjek didominasi dengan kata cak-cak dan petuah-petuah dari orang tua untuk sang anak dalam lagu-lagunya. Seni genjek juga dilakukan dengan posisi duduk dan saling berhadapan atau berbaris dengan bergandengan, sama halnya dengan tari kecak. Kesenian genjek memang diperuntukkan sebagai hiburan yang identik dengan kegembiraan, bukanlah sesuatu yang sifatnya sakral. Seiring berkembangnya zaman, seni genjek dari Bali kini sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cengceng, gong pulu, kecapi, petuk, dan suling. Bahkan juga digandrungi anak muda sebagai wadah untuk berkreativitas dan mengekspresikan diri. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Mbak, minggir mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh mbak? Loh piye toh Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih Mas? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya. Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah digangguin. Kok dodolan orang iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? Ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu.
Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik Kidiran 7,3 dalam rangka HUT ke-73 ID ya. Dan tadi sudah ada penelpon baik Mbak Ririn, Papa Dimas, dan juga Pak Sudarsana serta WhatsApp dari Pak Romi gitu ya. Baik, silakan untuk dijawab langsung Pak Ketua Panitia mungkin yang pertama. Oh iya, yang pertama ya dari Bu Ririn ya. Jadi pendaftaran ini akan kita buka sampai tanggal 12 November. Ya. 12 November 2023. Dan juga apa tadi lagi ya? Untuk ketika kegiatan jangan sampai terganggu lalu lintasnya. Terima kasih Bu Irin sudah diingatkan. Tadi udah sempat saya jelaskan juga bahwa kita akan memberikan pengamanan di 17 titik di rutenya itu, di mana masing-masing titik ini akan ada 2 pengamanan, dan ini dari pihak yang berwajib. Berwenang dari Pol PP, dari Polisian, dan juga nanti akan ada patwal yang mengawal acara lari ini di depan. Jadi intinya kami akan memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi pelari dan juga agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar. Oke, kontak personnya mungkin bisa disampaikan Pak Dokter. Kontak personnya yang pertama ada Dr. Wisnu, itu di 081 337 222 639. Yang kedua kontak personnya ada Ibu Irin Rahayu di tunggu sebentar. Di 081 913 798 295. Dan juga bisa di melalui media kita di sementara kita masih sharing di IG kami di IG @idibeleleng. Jadi nanti di sana ada link pendaftaran, jadi bisa langsung diklik dan mengisi formulir pendaftaran. Langsung diupload bukti pembayarannya dan sudah selesai, gampang sekali. Oke, ya. Papa Dimas, si Raja Pantun juga hampir sama ya, apa yang menjadi harapan Papa Dimas dengan Pak Sudarsana ini, semoga ID terus membantu masyarakat dan juga dapat meningkatkan baik itu pelayanan kesehatan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ID terkait dengan kesehatan yang tidak mengganggu masyarakat sekitar, karena kegiatannya juga seputaran kota. Tadi juga harapannya hampir sama dengan Mbak Ririn, itu keamanan tetap dijaga begitu ya. Dan ID juga sudah memberikan edukasinya kepada masyarakat, salah satunya dengan acara klinik angkasa ya di RRI, termasuk sekarang juga sudah berkenan hadir memberikan edukasinya sehingga masyarakat terjaminlah ke depannya. Nah, ini tantangan-tantangan terdepan ini terkait dari ID sendiri. Pertanyaannya Pak Sudarsana, yang menjawab Pak Parne. Ya, silakan Pak Parne. Jadi terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya pada kegiatan interaktif terkait dengan Indiran.
menyambung sedikit, walaupun ini di luar tema siaran ya, tapi ini bagus sekali pertanyaan tentang apa sih tantangan kesehatan khususnya untuk masyarakat Buleleng ke depan. Kembali lagi kita berbicara secara demografi ya, kondisi penduduk Kabupaten Buleleng sekarang. Jadi kan kita penduduk nomor 1 terbanyak di Bali dengan wilayah terluas. Kemudian dari sisi kondisi penyakit, harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Di sisi yang lain, tingkat kelahiran juga stabil, juga tinggi juga. Otomatis kasus-kasus terkait dengan penyakit-penyakit usia tua yang perlu diwaspadai. Kemudian untuk anak-anak tentu saja karena daya tahan tubuhnya tidak sebagus orang dewasa, itu perlu diwaspadai juga. Apalagi kayak model-model cuaca seperti ini, musim panas yang seharusnya sudah hujan masih panas, apalagi nanti menjelang musim peralihan ke hujan, otomatis potensi-potensi untuk terjadinya penyakit-penyakit itu akan semakin tinggi juga. Jadi kalau kita sambungkan dengan tema acara ini, sangat pas sekali bagaimana kita sekali lagi memposisikan ID ini jangan dokter yang sudah menangani orang sakit, tetapi kita tarik ke belakang lagi, teman-teman dokter di ID lebih banyak mempromosikan terkait dengan budaya hidup sehat untuk melindungi, salah satunya dengan lomba lari ini. Jadi sekali lagi tantangan kedepannya adalah bagaimana kita menjaga populasi masyarakat yang ada di Buleleng ini, jangan hanya berpikir yang sakit jadi sembuh, tetapi bagaimana agar yang sehat yang jadi sakit. Karena kalau sudah sakit, jangan sampai berpikir lah tuh kan sudah punya biaya, sudah ada asuransi ini itu untuk mengcover saya sakit. Bukan masalah itu, tapi kita lihat sakit sekian hari, sekian minggu, nggak bisa bekerja, tidak produktif. Nah itu yang perlu dibangun budaya masyarakat. Jadi menjaga hidup sehat. Baik, sepertinya sudah berdering kembali. Sebelum dijawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Romi ya, walaupun di luar konteks. Oke, tetapi masih ada kaitannya dengan dokter gitu ya. Selamat pagi. Halo. Dengan RRI. Betul sekali. Dengan siapa? Di mana? Saya dengan Deni. Nelly. Siapa Pak? Deni. Deli ya. Pak Deli di mana Bapak? Oh Deni. Iya. Pak Deni di mana Bapak? Ini yang Idiran ya? Ya betul, Idiran 73K. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama ingin mengapresiasi beberapa dari Idi Buleleng terkait acara Idiran pertama kali. Ini saya dengar benar-benar menggentarkan masyarakat Buleleng karena pertama kali dalam kota ada kegiatan run sebesar ini. Semoga ini bisa sukses terus, kemudian pelayanannya semakin bagus. Mungkin pertanyaan saya, kegiatan ini kan kegiatannya butuh persiapan yang cukup besar dan bisa dibilang pertama kali untuk ini. Karena biasanya saya lihat di medsos hanya mengadakan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan. Bagaimana persiapan ini yang secara profil adalah seorang dokter namun melaksanakan kegiatan yang bersifat non pelayanan. Mungkin itu aja dari saya. Salam buat ketua ID, kemudian ketua majelis panitia. Semoga acara berjalan dengan sukses. Baik, terima kasih Pak Deni atas apresiasi dan juga pertanyaannya. Langsung saja ditanggapi ya Pak Dokter. Tapi sebelum ke Pak Deni, pertanyaannya dari Pak Romi ini. Mendengar namanya Sumpah Dokter, konon ada kaitan dengan nama besar Sokrates. Ya, Sokrates kita nyebutnya Pak ya. Apa saya yang salah sebut koreksi ini? sedikit, bukan Sokrates, Hipokrates. Hipokrates. Oh, Hipokrates ya. Oke. Hipokrates. Di sini karena Pak Romi menulisnya Sokrates. Apa benar demikian katanya Pak Dok?
Jadi saya jawab bahwa ini adalah salah satu hal yang prinsip bagi setiap dokter. Selalu sebelum mereka dilantik ya, dalam pelantikan itu ada yang namanya sumpah dokter. Kita diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dokter yang memang sumpah dokter ini berlaku universal. Artinya tidak hanya untuk kedokteran di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yang acuannya itu adalah salah satu founder kesehatan dunia kedokteran yang berasal dari Yunani ya, namanya Hippocrates. Nah, ada yang namanya sumpah Hippocrates. Intinya sekali dalam sumpah Hippocrates itu bahwa kita sebagai dokter harus mengabdikan diri untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian kita sebagai seorang dokter juga memiliki etika dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa membeda-bedakan. Makanya kita selalu dituntut sebagai seorang dokter, tidak bisa kita membela ras ini, membela bangsa ini, tapi kita selalu senantiasa berusaha berada tetap yang namanya kemanusiaan, siapapun wajib kita tolong. Nah, ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi selalu menjadi istilahnya fondasi kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai seorang dokter. Itu yang untuk sumpah Hippocrates. Ya. Terus jika dokter pemerintah lebih mengutamakan pekerjaan dokter pribadi ketimbang pekerjaan pokoknya di rumah sakit, apa bisa dikatakan yang bersangkutan telah melanggar sumpah dokter? Kalau ya ini memang menyimpang jauh ya dari tema, tapi kalau dari saya sebagai Ketua ID Buleleng dengan kurang lebih 300 lebih anggota yang kami miliki, baik yang berasal dari dokter spesialis, dokter umum ya, saya berani jaminkan artinya untuk pernyataan yang tadi itu untuk di kami sendiri tidak kami rasakan ya, kami tidak ada. Artinya tetap yang namanya mau teman-teman berdinas di fasilitas pemerintah, mau teman-teman berdinas di fasilitas swasta iya. Atau berada di dua sisi ya, baik pemerintah maupun swasta, saya 1000% yakin mereka tetap senantiasa optimal memberikan pelayanan. Apalagi dengan jumlah dokter sebanyak itu. Saya rasa memang sekarang itu khususnya di Buleleng itu jumlah dokter itu cukup mumpuni, walaupun belum sih seideal yang kita harapkan, tapi saya rasa sudah cukup untuk mampu memberikan pelayanan bagi warga masyarakat. Berarti sudah skala prioritas itu sudah dipertimbangkan betul, gitu ya dok ya. Dan apa pernah mendengar katanya dokter demo atau unjuk rasa, kok bisa gitu? Wah, kalau itu saya nggak pernah ya, kalau di Buleleng ya. Tetapi memang kalau untuk kami sendiri sih tidak sampai mengambil ranah itu ya. Masalah nanti ada dokter yang demo atau apa ya, kami kembalikan ke masing-masing dokter sendiri, kan pasti ada alasan kuat, tapi saya jamin artinya apapun itu saya yakin pelayanan kesehatan tidak sampai terlantar. Saya berani jaminkan. Tapi benar Pak ya, ada dokter demo ya? Sempat dengar berita sih, cuman kan kami tidak. Tapi kalau di Buleleng belum pernah ya. Baik, apresiasi kepada Pak Denny tadi. Idiran memang benar-benar menggetarkan masyarakat nih Pak Ketua Panitia, karena baru pertama kali diadakan di dalam kota. Semoga sukses katanya ini ke depannya kegiatan yang diselenggarakan. Dan biasanya kegiatan dari ID itu lebih menyasar ke bakti sosial, pemeriksaan kesehatan begitu ya. Dan ini bagaimana persiapan ID? Lalu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat non layanan, silakan tanggapannya Pak Dok. Oke, baik saya ucapkan terima kasih untuk Pak Denny atas apresiasinya dan juga semangatnya. Jadi mengenai pertanyaan Pak Denny tadi, kesiapan kami sebagai panitia, di mana ini kegiatan yang tumben kita lakukan dan yang biasanya kami di bidang kesehatan sekarang di bidang non kesehatan. Nah, jadi acara ini kami banyak dibantu oleh komunitas lari yang ada di Singaraja. Jadi komunitas yang memang sudah paham betul cara alur eventnya seperti apa dan juga teknis eventnya seperti apa. Jadi kami banyak berdiskusi dengan mereka yang memang sudah sering mengadakan event seperti ini. Jadi nanti juga kami akan dibantu juga oleh komunitas lari yang ada di Singaraja itu untuk melancarkan adanya event. Jadi mereka juga nanti akan bertindak sebagai official.
Jadi Jadi event ini juga akan kami terbuka untuk komunitas yang ada di Singaraja, komunitas lari di mana mereka bisa dapat harga spesial bila mendaftar secara kolektif di komunitasnya itu. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada komunitas lari yang sudah membantu kami. Jadi di Singaraja ada Singaran yang membantu Singaran, ada Kita Pasti Bisa dan juga Sparko. Terus ada komunitas lain yang sudah mendaftar, ada Cyber, ada Buluran. Wah, banyak juga ternyata ada komunitas lari di Singaraja. Oke, ya. Berarti melirik hal itu juga ya Pak Dak ya. Betul. Ini sepertinya bisa digandeng ini teman-teman komunitas ini kan gitu ya. Iya, kami gandeng mereka karena mereka yang lebih ahli dibanding kami. Jangan-jangan nanti medalinya mereka semua boyong ini. Wah, coba saja. Oke, ya karena keterbatasan waktu, ini pesan penting apa yang ingin disampaikan Pak Dokter? Mungkin yang pertama, Pak dari Ketua Panitia. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi pesan penting dari saya, ayo daftar sekarang. Karena kita buka pendaftaran ini sangat terbatas, cuman sampai tanggal 12 November aja. Jadi buruan, dan juga kita slotnya ini terbatas, karena kita memang membatasi jumlah peserta yang kita handle, ada batasnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kehabisan slot. Karena ini event yang pertama kali dilakukan di kota. Ya biasanya kan mereka ke pinggir, kita di kota. Jadi kita tidak jauh-jauh. Apalagi startnya di pusat kota, di Taman Kota. Oke, baik Pak. Dan ini event ini memang untuk kita juga. Jadi tagline-nya pun adalah Run for Health. Jadi lari untuk kesehatan. Dimana kita membentuk imun kita untuk mencegah yang sehat menjadi sakit. Jadi itu sih. Oke, baik. Pak Parne, silakan closing statement-nya. Jadi kepada seluruh warga masyarakat, pemirsa RRI di Kabupaten Buleleng ya, sebagai Ketua ID Buleleng, saya sangat-sangat mengapresiasi sekali atas segala antusiasme kemudian support yang diberikan kepada kami untuk mengadakan event IDRAN ini. Semoga dengan event ini dapat semakin merekatkan antara ID dengan masyarakat, dengan seluruh pemangku kesehatan di Kabupaten Buleleng, rekan-rekan di Pemkab, Dinas Kesehatan juga, sehingga mari kita bisa bersama-sama bergandengan, berjalan beriringan, mewujudkan masyarakat Buleleng yang semakin sehat, sehingga ini tentu saja akan sangat-sangat menunjang apapun nanti program-program yang dijalankan di Kabupaten Buleleng pada khususnya. Oke, baik, terima kasih. Closing statement tadi menutup jumpa kita ya dalam dialog interaktif Hai Balikenken seputar topik IDRAN 7,3K dalam rangka HUT ke-73 ID. Terima kasih Bapak Dr. Iwayan Parne Arianto Mars selaku Ketua ID Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Made Sugita Darmawan Kartika selaku Ketua Panitia IDRAN 7,3K ID Cabang Buleleng atas kehadirannya di Studio Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.